Ini keterlaluan si Ujung ini. Kalau kayak gini terus, ini satu-satunya cara biar bisa aku ketemu sama anakku, udah aku bawa aja lewat jalur hukum gitu. Dia kan kangen juga sama anaknya, 2 tahun gak ketemu. Akhirnya Kang pun ngelapor lawak ke pengadilan ya kan, untuk bisa memperoleh hak kunjungnya gitu loh. Dan akhirnya setelah dia ngelapor, diproses lah ini, hakim pun memutuskan kalau mulai tanggal 25 Mei 2019 Kang berhak ketemu sama anaknya, dan Yujung sebagai mantan istrinya wajib ngizinin si Kang tanpa bisa nolak lagi. Kalau sampai si Yujung ini masih nolak, Yujung akan dikenakan denda sekitar 10 juta won atau 100 jutaan rupiah, atau bahkan bisa ditahan sementara. Itu keputusan dari pengadilan kan, harus diikutin sama si Yujung. Untuk Kang, wah, keputusan itu kerasa ya kayak pintu yang akhirnya kebuka lebar gitu loh kan. Setelah 2 tahun ditutup rapat-rapat, dia bahagia, dia lega, sekaligus dia macam nggak sabar gitu loh, mau memeluk anaknya lagi. Makanya di tanggal 25 Mei 2019 itu, waktu tanggal itu datang, dia udah nggak mau lagi buang kesempatan, wah. Kang langsung berangkat untuk ketemu sama anaknya sekaligus juga mantan istrinya. Dan inilah info terakhir yang disampaikan Park, adiknya si Kang. Siapa sangka justru setelah pertemuan itulah Kang menghilang tanpa kabar. Nah, hilangnya Kang ini jelas langsung bikin keluarga curiga. Apalagi orang terakhir ditemunya siapa? Mantan istrinya, si Yujung. Dari situlah polisi mulai menaruh perhatian, wah, jangan-jangan Yujung ini ada hubungannya nih sama hilangnya si Kang. Orang dia terakhir kok yang ketemu sama si Kang ya kan? Nah, di situ polisi panggil Yujung lagi nih, wah, untuk diinterogasi kedua kalinya. Dari sinilah mulai terungkap kejanggalan demi kejanggalan. Mulai dari cara dia menjawab pertanyaan sampai detail cerita yang makin lama makin dirasa nggak nyambung. Semua inilah yang bikin akhirnya polisi itu sadar ini pasti ada sesuatu yang Yujung sembunyikan nih. Nah, jadi wah, pas ditanyai soal hilangnya Kang untuk yang kedua kalinya ini, polisi mulai sadar ada yang janggal sama si Yujung. Di interogasi pertama tadi, Yujung kan ngaku apa? Dia ditinggal Kang di penginapan gara-gara dilecehkan ya kan. Tapi di interogasi kedua ini, wah, keterangan Yujung berubah total. Kali ini si Yujung bilang, "Pak, Kang itu sempat nyerang aku, Pak, waktu aku lagi motong buah. Aku kaget, terus refleks aku tusuk dia. Tapi dia nggak mati kok, Pak, dia masih hidup. Abis itu ya udah aku pergi, Pak, karena aku takut diserang lagi." Itu katanya. Nah, perbedaan keterangan ini itu ya jelas bikin polisi makin curiga lah kan. Versinya berubah 180 derajat. Dari ditinggal karena pelecehan jadi menusuk atau menikam untuk pembelaan diri. Kalau kebetulan memang ditinggal, kenapa abis itu kok ngaku kok sempat melukai dia? Dan kalau memang betul ada penusukan, ngapa kok nggak minta bantuan? Ngapa kok nggak lapor polisi? Atau kok bawa lah si Kang itu ke rumah sakit? Waktu kejadiannya juga ngambang, wah. Jawaban Yujung tuh macam nggak konsisten tuh loh saat dimintain ulang urutan dari momen kau motong buah sampai kau pergi. Dia ngasih timeline waktunya nggak jelas gitu loh. Penyidik juga sempat mempertanyakan keberadaan pisau yang katanya dipakai buat nusuk itu. Ada. Untuk polisi, wah, ketidakselarasan inilah yang menandakan ada bagian cerita yang lagi disembunyikan sama si Yujung. Cuman masalahnya curiga di sini aja kan nggak cukup ya kan. Polisi butuh bukti nyata lagi nih biar bisa menjerat si Yujung. Karena itu polisi pun memutuskan untuk datang langsung ke penginapan, tempat terakhir mereka ketemuan untuk ketemu sama anaknya itu. Tapi pas nyampe lokasi penginapan itu, wah, muncul masalah baru lagi. Si owner penginapan itu melarang keras polisi untuk masuk karena takut dosanya itu jadi rugi kalau ketahuan jadi TKP kasus kriminal ya kan. Dan FYI, wah, di Korea tuh polisi memang nggak bisa sembarangan masuk tanpa izin resmi dari pemilik atau dari surat pengadilan ya. Jadi meskipun mau securiga apapun polisi, mereka tetap harus nurutin prosedur. Jadi mau nggak mau, polisi pun harus mundur dulu nih sambil mikir cara lain gimana kita biar bisa periksa itu penginapan. Nah, di saat polisi masih terbentur sama prosedur itu, Park, adiknya si Kang tadi, wah, yang dari awal memang udah curiga kali sama mantan kakak iparnya ini sama si Yujung, dia memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dengan caranya sendiri, wah. Di hari itu juga Park ini sempat mencoba tuh datang lagi dia ke penginapan tempat si Kang sama Yujung ini menginap untuk nyari kamera CCTV. Dia izin, "Pak, boleh Pak saya tengok CCTV-nya." Tapi sama juga kayak polisi, diusir si Park sama si owner penginapan ini. Nggak ada. Polisi aja kularang, apalagi kau, keluar kau, kata. Siapa itu, kata owner kayak gitu. Nah, nggak nyerah gitu aja, Park pun mencoba mencari CCTV di sekitar penginapan itu, ya. Dan di sana Park berhasil menemukan bukti yang lebih legit, yang super legit. Jadi menurut rekaman CCTV yang ditemukan sama si Park yang di luar-luar ini, wah, ya, di tanggal 25 Mei 2019 itu, Yujung terlihat memang dia masuk ke penginapan sama anaknya, ya. Nah, nggak lama kemudian Kang juga ikut masuk.
Oke. Dan setelah itu aktivitas mereka udah nggak kerekam lagi, Wak. Seolah-olah ya udah mereka lagi sibuk nikmatin waktu di dalam kamar 3 beranak. Lalu besoknya di tanggal 26 Mei, Yu Jung keluar sama penginapan, Wak. Tapi cuman sama anaknya aja. Sementara si Kang tidak pernah terekam keluar dari penginapan itu. Jadi Kang ini cuma kelihatan waktu dia masuk di tanggal 25 itu aja, Wak, dan nggak pernah kelihatan keluar lagi. Itu artinya sangat besar kemungkinan dia masih di dalam penginapan, ya kan? Dan yang bikin Park makin terperangah lagi, Wak, di tanggal 27 Mei-nya CCTV merekam Yu Jung balik lagi ke penginapan. Terus dia keluar sambil membawa 2 koper besar. 2 koper besar. Bahkan dia tuh kelihatan macam kesusahan gitu loh narik koper. Seolah-olah ada yang macam berat kali di dalam koper tuh. Nggak berhenti di situ aja. CCTV ini juga menunjukkan Yu Jung ini sedang membuang kantong plastik ke tempat sampah, Wak. Itu juga kelihatan. Karena gerak-geriknya sangat mencurigakan di situ, Park langsung ngasih bukti CCTV itu ke polisi. Dan dari bukti itulah polisi balik lagi ke penginapan itu sambil bawa surat perintah. Mereka udah bawa surat perintah dan mereka bawa bukti CCTV yang kuat itu, serta juga mereka mengajukan izin ke pemilik untuk tes luminol di kamar yang sempat ditempati sama Kang dan juga Yu Jung. Untungnya kali ini pemilik penginapan ngebolehin, Wak. Dan memang harus ngebolehin karena surat perintah udah ada, apa segala macam udah ada kan. Dibolehin lah. Dan FYI, luminol itu adalah cairan khusus yang memang dipakai penyidik untuk ngecek ada enggaknya bekas darah ya, Wak ya. Jadi walaupun udah dilap, udah dicuci sedemikian rupa, begitu kena luminol ini, bercak darah tuh tetap masih bisa kelihatan jejaknya gitu loh. Udah masuk dalam kamarnya, dites lah pakai luminol itu kan, Wak. Itu kamar. Wow, waktu dites semua orang yang ada di situ langsung terkejut semua karena mereka ngeliat ada banyak sekali bekas darah yang udah dibersihkan. Ada di dinding, ada di kasur, dan ada juga di lantai. Polisi langsung ngambil sampel darah yang masih kesisa itu kan, langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dan setelah dicek, ternyata darah yang ada di kamar itu 100% adalah darahnya Kang. Darahnya Kang, Wak. Cuma di penginapan itu ditemukan cuma jejak darah aja, Wak. Mayatnya Kang nggak ada. Nah, bersama dengan itu polisi mulailah mengaitkan temuannya ini dengan potongan tulang di pabrik daur ulang kemarin itu. Wah, di situ macam semua puzzle ini mulai nyambung lah, Wak. Jangan-jangan yang kemarin itu memang tulangnya si Kang. Dan kalau benar kayak gitu, artinya Kang ini udah jadi korban penghilangan nyawa gitu ya kan. Nah, arah kecurigaan mereka langsunglah mengerucut ke Yu Jung, orang terakhir yang bersama Kang, ditambah lagi bukti CCTV itu. Tapi di situ polisi ini macam butuh bukti yang lebih konkret gitu loh, Wak, untuk bisa menjerat si Yu Jung ini secara hukum. Dan salah satu sumber yang paling jujur dalam mengungkap rahasia seseorang adalah HP-nya mereka pastinya. Dari situ polisi akhirnya memutuskan untuk ngecek isi HP-nya si Yu Jung. Dan dari pengecekan itu polisi menemukan bahwa Yu Jung sempat nge-search hal-hal aneh. Apa aja? Cara motong tulang manusia, obat penenang mematikan, itu yang dicarinya. Nah, dan riwayat penelusuran ini rupanya sejalan sama informasi yang dikasih sama Hong. Siapa Hong ini? Suami barunya si Yu Jung. Kok bisa? Jadi waktu itu, Wak, Hong ini sempat nemuin obat tidur di tasnya si Yu Jung. Padahal Hong ini tahu betul istri aku si Yu Jung ini nggak pernah punya riwayat insomnia. Ngapain ada obat tidur dalam tasnya? Hong curiga. Akhirnya dia langsung lah kasih informasi itu sama polisi kan. Karena dia tahu juga istrinya dalam proses penyelidikan. Untuk penyidik, Wak, kombinasi keduanya mengarah pada satu dugaan. Ini korban ini mungkin lebih dulu dibuat tidak berdaya dulu dengan obat, sehingga versi refleks membela dirinya si Yu Jung itu jadi kerasa janggal dan beraroma persiapan gitu. Berangkat dari situ ditambah lagi sama rekaman CCTV, jejak darah serta keterangan yang berubah-ubah, barulah di situ polisi menetapkan Yu Jung sebagai tersangka dalam kasus hilangnya Kang karena ada obat tidur di apanya dia. Itu macam lagi lebih konkret nih, ada obat tidur di tasnya si Yu Jung yang biasanya tuh nggak pernah ada. Buat apa tiba-tiba ada obat tidur? Ditambah lagi riwayat HP-nya itu ya kan. Nah, menurut analisa polisi, Wak, Yu Jung ini kemungkinan tega menghabisi si Kang karena 2 alasan. Pertama, Yu Jung ini dendam gegara dulu waktu pas nikah ya kan. Kang ini nggak pernah
pernah bisa ngikutin gaya hidupnya. Terus yang kedua, Yujung ini macam nggak rela berbagi waktu dan juga hak asuh anak mereka sama si Kang gitu loh, Wak. Dua masalah itu yang akhirnya meledak dan mendorong si Yujung ini untuk menghilangkan nyawanya si Kang. Itu dugaan polisi. Polisi juga menduga sebelum menghabisi nyawanya si Kang, Wak, Yujung ini sempat meracuni si Kang pakai si obat tidur itu. Lalu setelah si Kang ini lemas, dia sudah tidak berdaya, barulah Yujung ngabisin nyawa mantan suaminya. Karena dia kalau misalnya langsung dia tusuk si Kang itu kayaknya nggak mungkin lah. Secara tenaga juga dia perempuan kan, pasti dia kalah fisik sama si Kang, maka dilumpuhkannya dulu pakai obat tidur tadi. Barulah setelah si Kang ini dipastikan meninggal, Yujung dipisah-pisahkan lah itu tubuhnya si Kang, Wak. Maka dibuangnya itu ke suatu tempat untuk bisa menghilangkan jejak. Langsung jadi tersangka dia, Wak. Tapi itu pun walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Wak, ya Yujung ini tetap bersikukuh dengan versi pembelaan diri dan juga tidak pernah mau mengakui pembunuhan. Dia juga nggak pernah memberikan keterangan yang bisa membantu polisi untuk bisa menemukan jenazahnya si Kang. Jadi sampai sekarang, Wak, jenazahnya si Kang ini belum ditemukan seutuhnya. Pada tanggal 5 Juni 2019 itulah polisi ya udah cuma nemuin potongan tulang yang diduga milik si Kang inilah kan, Wak, di tempat daur ulang itu, sementara sisanya udah nggak pernah ditemukan. Dan ternyata juga, Wak, kasus Kang ini bukan satu-satunya misteri kelam yang nyangkut sama si Yujung. Jadi ketika si polisi ini mengulik lebih dalam lagi, mereka malah menemukan fakta lain yang nggak kalah mengejutkan. Beberapa bulan sebelum si Kang ini hilang, Wak, ya, biar kalian tahu, anak tirinya Yujung atau anaknya Hong, suami barunya ini, juga meninggal dunia dengan cara yang aneh, yang janggal gitu. Dari sinilah penyelidikan makin melebar lagi kan, dan kembali lagi nyeret namanya si Yujung. Ada lagi kasus lain, Wak, rupanya. Nah jadi, Wak, setelah kasus hilangnya Kang ini terbongkar dan Yujung ini resmi ditahan, polisi kan mulai mendalami lagi tuh catatan masa lalunya si Yujung kan. Dari situlah muncul satu fakta bahwa 2 bulan sebelum Kang itu hilang, Wak, anak laki-laki dari Hong atau suami barunya Yujung ini yang pada saat itu masih berusia 4 tahun meninggal dunia. Awalnya kasus ini tuh dipikir kecelakaan biasa aja, Wak. Anak ini tuh meninggal karena kehabisan nafas saat tidur. Itu memang dengan dugaan awal Hong ini tanpa sengaja menindih anaknya semalaman pakai kakinya, jadi kehabisan nafas mati ini anak. Meskipun terdengar aneh, Wak, waktu itu polisi nggak begitu curiga. Waktu si anak ini meninggal ya nggak curiga. Polisi malah menutup kasus ini dengan kesimpulan kalau anaknya Hong meninggal karena kecelakaan tidak sengaja di dalam rumah. Udah kayak gitu aja. Tapi setelah kasusnya si Kang ini meledak, Wak, polisi langsung curiga lagi. Jangan-jangan si Yujung ini juga terlibat sama kematian anak tirinya nih. Kecurigaan itu muncul karena beberapa alasan, Wak, nih ya. Pertama, menurut pengakuan Hong, suami yang kedua ini, malam sebelum anaknya meninggal, Wak, Yujung itu sempat masak kari untuk mereka berdua. Anehnya setelah makan kari itu, si Hong sama anak itu langsung macam ngantuk kali kami, Pak. Nah, kesamaan kronologi inilah yang membuat penyidik jadi waspada. Kok polanya mirip sama kasusnya si Kang. Dia juga dikasih obat tidur dulu kan, baru abis itu dihabisi. Nah, dari kesamaan ini muncul lagi dugaan, oh bisa jadi anak tirinya ini diracunin dulu, terus baru dicekek waktu dia udah nggak sadar, waktu dia udah tidur itu. Oke, itu alasan pertama. Terus alasan kedua, Wak, kondisi mayat anak tirinya Yujung ini juga sangat nggak masuk akal kalau dibilang mati karena ketindihan kaki. Karena waktu itu polisi nemuin ada bercak darah di mulut sama juga memar di bagian punggung. Nah, luka-luka ini lebih cocok nunjukin kalau si anak ini kemungkinan besar sempat dianiaya sebelum meninggal. Logikanya kan kalau cuma ketindihan kaki, kok bisa ada darah di mulutnya? Emang seberat apa sih kaki manusia tuh sampai bisa bikin anak umur 4 tahun meninggal gitu ya kan? Terus yang ketiga, Wak, Hong sendiri sebenarnya udah curiga dari awal sama kematian anaknya itu. Barulah setelah kematian anaknya ini mulai ramai diperbincangkan kan, Hong akhirnya buka suara itu, Wak. Sempat dia buka suara di hadapan publik. Dia bilang, aku nggak tahu nih apakah si Yujung ini naruh obat tidur di kari, tapi kok kebetulan ini macam aneh kali. Setelah makan masakan Yujung, aku sama anakku tuh ngantuk kali. Terus 2 jam kemudian kami ketiduran, terus pas bangun tahu-tahu ya udah anakku meninggal, itu katanya. Nah jadi, Wak, di titik ini bukan cuma masyarakat sama polisi aja yang curiga sama si Yujung, Hong juga ada curiga sama Yujung. Tapi, Wak, sayangnya semua dugaan soal kematiannya anaknya si Hong itu
Semua dugaan itu nggak bisa dibuktikan di pengadilan. Hasil otopsi anak tirinya Yujung itu memang nunjukin adanya kehabisan nafas. Tapi penyebab pastinya nggak pernah bisa divalidasi secara resmi. Kenapa? Karena barang bukti penting macam spray dan juga kasur berdarah itu udah keburu dibuang sama si Yujung. Bercak darah dari wajah anaknya si Hong tuh loh, itu spray sama kasurnya udah dibuang. Itulah kenapa semua kecurigaan itu ya udah cuma berhenti sebatas dugaan tanpa ada dasar hukum yang kuat. Nah, karena minimnya bukti, otomatis Yujung pun ya nggak bisa dijerat sama kasus kematian anak tirinya itu. Hakim cuman menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan Kang Ji-young karena buktinya memang jelas, lengkap dan juga udah sulit dibantah. Nah, ironisnya sampai sekarang Yujung itu masih bersikukuh kalau dia nggak bersalah. Bahkan dia juga tidak pernah mau ngasih tahu kemana sisa jasad Kang itu sebenarnya dibuang. Nggak mau dia kasih tahu. Ya udah, pihak keluarga Kang cuman bisa memakamkan sisa tubuh Kang, yaitu tadi itulah potongan tulang yang ditemukan di tempat daur ulang tadi dan beberapa helai rambut yang diduga itu milik Kang. Kasian ya, harusnya mungkin pihak keluarga bisa memeluk jasad anak mereka, tapi yang tersisa hanyalah bukti potongan tubuh yang jadi saksi bisu kejamnya perbuatan Yujung. Oke jadi itu tadi kasus kriminal yang melibatkan wanita bernama Ko Hyujung. Dia dari luar memang katanya kelihatan cantik kali, memang pintar juga orangnya, berwajah lembut ibu peri lah gitu. Tapi dibalik semua itu dia menyimpan sisi gelap yang akhirnya merenggut nyawa orang-orang terdekatnya. Kasus ini pastinya ngingetin kita kalau wajah kalem dan juga latar belakang terhormat tidak selalu berarti hatinya bersih Kadang justru kayak gitu tuh lah yang bahaya kali ya kan. Dan yang lebih menyedihkan lagi semua tragedi ini berawal dari hal sederhana. Dari seorang ayah yang cuma pengen ketemu sama anaknya. Sayangnya keinginan itu malah berubah jadi konflik berdarah yang merenggut nyawa sang ayah. Dan kalau dilihat lagi nih yang paling terluka itu justru malah anaknya Yujung loh. Anak Yujung sama si Kang tuh loh. Dia harus tumbuh tanpa figur orang tua karena ayahnya meninggal karena dihabisi mamanya. Mamanya juga harus dipenjara karena menebus perbuatan dia. Dimanapun kau berada anak Yujung, kami selalu mendoakan kamu. Semoga kamu bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang trauma lagi ya. Yang dialami sama anaknya Yujung ini macam nunjukin kalau sesekali aja seseorang melakukan kejahatan, yang hancur tuh bukan cuma korban, tapi keluarga atau keturunan pelaku ini juga pasti dia nanggung malu, nanggung beban, serta trauma psikis yang panjang ya kan. Semoga kok baik-baik aja lah dek di luar sana. Oke jadi itu tadi videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah gede dan saran-saran